wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Maya Rahayu. Saya adalah dosen di Politeknik Negeri Bandung, program studi Teknik Telekomunikasi. Kebetulan saya juga adalah peserta Training of Trainer CCNA versi 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai basic device configuration untuk router dan switch Cisco. So, check it out. Oke, kita mulai ya. Di sini kita akan melakukan basic device configuration yang ada pada manual PT 10.4.3. Oke, di mana di sini terdapat beberapa petunjuknya. Oke, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi switch dan router Cisco dengan konfigurasi dasar. Oke, jadi yang pertama kita harus provide the missing information in the addressing table. Jadi kita melengkapi addressing table yang ada pada paket tracernya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau kita membuka file PKA 10.4.3 akan ada dua Windows di sini. Yang Windows yang pertama adalah terdapat topologi dari jaringannya, kemudian yang kedua adalah terdapat routing table, di mana di sini ada berapa persen completion yang telah kita lakukan pada software packet tracer ini. Oke, nah kita langsung saja lakukan, kita lengkapi routing table-nya. Pertama-tama kita harus membuat tabel seperti ini, kopas tabel seperti ini. Pada spreadsheet Excel, kemudian di sini kita akan memberi nama device yang ada di topologi. Yang pertama ada router di sini, namanya floor 14. Kita ketikkan floor 14. Nah, kemudian switch yang pertama namanya room 145, room 145. Kemudian yang kedua room 146. Oke, dan di sini ada beberapa komputer, ada 4 buah komputer di sini. Komputer yang pertama adalah manager A, komputer yang kedua adalah reception A, komputer yang ketiga adalah manager B, komputer yang keempat adalah reception B. Nah, kemudian kita akan mencari tahu berapa sih IP address yang ada pada tiap komputer tersebut. Yang pertama, kita buka command prompt-nya. Oke, di sini kita lihat IP config/all. Nah, di sini kita lihat IP address-nya adalah 128.107.20.25. Di sini kita kopas saja. Lalu karena subnet mask-nya adalah 255.255.255.0, maka kita ketikkan di sini /24 untuk subnet mask-nya. Oke, dan kita coba lihat apakah di sini sudah ada konfigurasi IP version 6-nya dengan mengetikkan IPv6 config/all. Oke, di sini tidak ada, belum disetting IP version 6-nya. Jadi kita kosongkan dulu, lalu kita masuk ke komputer yang selanjutnya. Nah, di komputer yang selanjutnya kita lihat IP config/all. Nah, di sini kita lihat IP address-nya adalah 128.107.20.30. Kita paste saja lalu /24. Oke, kemudian kita mencari IP address dari komputer yang ini, manager B. Pada command prompt-nya kita ketikkan IP config/all. Nah, di sini terlihat IP address-nya 128.107.30.25. Kita buka saja. Subnet mask-nya juga masih sama. Kemudian kita lihat apakah sudah ada IP versi 6 yang
disetting di sini config/all. Nah, ini juga belum ada IP versi 6 yang sudah disetting di sini. Oke, sekarang kita lihat ke komputer yang terakhir, IP address-nya berapa. IP config/all. Nah, di sini IP address-nya 128.107.20.30. Nah, /24. Tapi kita lihat nih di sini kan pada jaringan yang terhubung dengan switch kedua, ini network address-nya adalah 128.107.30.0. Nah, ini berbeda dengan IP address yang di sini. IP address yang di sini adalah ininya 20. Oke, berarti ini IP address-nya settingannya salah, sehingga nanti harus kita perbaiki. Kita tandai saja dulu dengan warna merah. Oke. Nah, sudah untuk yang komputernya. Kemudian kita lihat ada interface apa saja yang ada pada router. Kita enable, masuk ke privilege mode, kemudian kita ketikkan show IP interface brief. Kita lihat di sini ada gigabit Ethernet 0/0, ada gigabit Ethernet 0/1. Kita tulis dulu ya di sini gigabit 0/0, lalu di sini gigabit 0/1. Lalu di sini IP address dan segala macamnya itu belum di-assign, belum disetting, maka dari itu kita rencanakan terlebih dahulu IP address yang akan disetting pada pada router ini. Oke. Nah, caranya kita lihat dulu network address yang akan di-assign pada interface ini. Ini network address-nya adalah 128.107.20.0. Maka kita akan setting di sini 128.107.20.1 sebagai gateway dari jaringan yang sebelah kiri. Oke. Nah, jangan lupa netmask-nya 24. Oke, kita kopas dulu semuanya karena ini akan menjadi gateway untuk komputer yang kiri. Kita kopas gateway-nya ke sini. Oke, ke manager A sama reception A. Kemudian berikutnya untuk interface yang sebelah kanan sebelah sini, di sini kita akan setting 128. Ini sesuai dengan network address yang di sini ya. 128.107.30.1/24. Oke, kita kopas untuk dijadikan gateway pada komputer-komputer yang sebelah kanan. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan juga IP versi 6-nya. Nah, IP versi 6-nya kita tinggal ikuti saja yang ada pada catatan di sini. 2001.2 db8.2a /64. Kita kopas untuk sel yang sebelah sini. Nah, kita ubah saja belakangnya ya. Ini 2, ini 3. Lalu untuk yang sebelah sini, oke, IP versi 6-nya 2001 db8.2b /64. Kita lihat benar nggak, db8b21. Oke, kita kopas saja di sini ke komputer-komputer yang terhubung di sebelah kanan. Ini jadi 2, ini ganti jadi 3. Oke. Nah, kemudian untuk link local address-nya kita tulis FE80.0
1. Ini akan digunakan di semuanya, jadi kita copy di sini, paste. Nah, di sini juga akan dijadikan gateway untuk IP versi 6-nya. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita kembali ke petunjuknya. Ini petunjuk yang pertama telah kita lakukan. Kita lihat lagi petunjuk yang kedua. Intinya kita disuruh untuk memberi nama router dan switch-nya. Oke, kita kembali ke paket tracernya, lalu kita masuk ke routernya, masuk ke global config mode dengan conf. Oke, nah kemudian kita ketikkan hostname sama dengan yang ada di sini, ya. Hostname-nya floor 14. Oke, nah sekarang kita kasih nama dari switch yang sebelah kanan ini. Oke, kita enter dulu and conf. Namanya adalah room 146. Hostname room 146. Oke, nah kemudian sudah selesai untuk petunjuk nomor 2, ya. Kemudian kita buka lagi petunjuknya. Petunjuk yang ketiga, kita disuruh untuk setting exact password untuk semua lines menggunakan Cisco. Oke, kita balik lagi ke paket tracernya. Ya, kita buka router, line console 0. Oke, dan password Cisco, lalu login, exit. Oke, kita lakukan hal yang sama juga untuk line VTY-nya. Line VTY 015. Oke, di sini password Cisco. Kemudian sini login. Oke, lalu exit. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch-nya. Oke. Nah, line console 0, password Cisco, login, exit, lalu line console 0, line VTY 0 sampai 15, password Cisco, login, exit. Oke, kita telah melakukan setting exact password untuk switch dan routernya. Kemudian kita kembali lagi ke petunjuknya yang berikutnya, yang keempat itu kita disuruh untuk setting encrypted privilege exact password dengan class. Oke, kita balik lagi ke routernya. Oke, kita ketikkan enable secret class. Oke, lakukan hal yang sama untuk switch-nya. Enable secret class. Oke, kita telah melakukan petunjuk yang keempat. Oke, sekarang kita kembali ke petunjuknya yang kelima. Kita disuruh menenkripsi semua password yang sudah dilakukan. Kita lihat lagi routernya. Kemudian kita ketik service password encryption. Oke, lakukan hal yang sama pada switch-nya. Password encryption-nya.
Oke, sudah. Kita telah melakukan petunjuk yang kelima tadi. Sekarang petunjuk yang keenam, kita disuruh untuk mengkonfigurasi appropriate banner. Kita harus men-setting bannernya ya. Oke, kita buka dulu routernya, kemudian kita ketikkan banner MOTD. Sini saya mau pakai banner. Halo, ini adalah konfigurasi oleh Maya Rahayu. Jangan lupa pakai tanda kutip 2 lagi, kalau awalnya pakai kutip 2, lalu enter. Oke, lakukan hal yang sama pada switch-nya. Banner MOTD. Halo, ini adalah konfigurasi oleh Maya Rahayu. Oke, kita telah menyelesaikan sampai petunjuk ke-6. Oke, kita lanjut. Petunjuk berikutnya adalah kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP versi 6 dan IP versi 4 untuk router berdasarkan addressing table-nya. Oke, kita berarti masuk ke routernya, lalu di sebelah kiri kita buka juga tadi Excel yang telah kita isi ya, berisi routing table. Nah, oke, kita buka router, masuk ke Gigabit Ethernet 0/0. Caranya interface Gigabit Ethernet 0/0. Oke, IP address. Nah, kita masukkan IP address-nya berapa di sini? 128. Kita copy saja ya biar nggak salah. Oke. Copy. Ini paste. Oke, jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, sudah berhasil. Kalau nggak ada notifikasi lagi, lalu kita setting IP versi 6 address-nya. Nah, ini kita copy saja langsung di sini. Oke. Nah, lalu kita setting local link address-nya, IP version 6 address FE80.21. Link local. Oke, lalu exit. Ya. Kemudian setelah di exit, kita lihat masuk lagi ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Interface Gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita setting IP address-nya. IP address-nya adalah, kita copy saja dari sini ya. Nah, oke. Nah, jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita lihat IP version 6 address. Nah, kita kopas juga nih di sini yang telah kita buat tadi ya. Mari paste ya. Ini lalu kita setting local link address-nya. Tadi berapa? FE80.21. Jangan lupa local link local. Oke. Lalu kemudian kita exit. Oh ya, no shutdown dulu. No shutdown. Kemudian tadi yang Gigabit Ethernet 0/0-nya kita lupa no shutdown juga, kita masuk lagi interface Gigabit 0. Oh ya, kita exit dulu. Exit interface Gigabit Ethernet 0/0, no shutdown. Oke. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lihat petunjuk berikutnya. Nah, ini kita konfigur IP
addressing, IP version 4 addressing, dan IP version 6 addressing pada komputernya ya. Jadi kita kembali lagi, kita lihat ini pada addressing table-nya. Nah, kita buka manager A. Nah, pada IP configuration di sini kita kopikan default gateway-nya ya. Nah, terus udah gitu ini kita lihat IP version 6-nya kita kopas. Nah, di sini kemudian ya ini 64 prefixnya, lalu jangan lupa IP version 6 gateway-nya yaitu FE81. Oke, kalau sudah selesai kita close, kita buka komputer yang lain, kita masukkan juga gateway-nya. Oke, gateway-nya ini, lalu jangan lupa IP version 6-nya kita masukkan juga, prefix-nya 64, lalu gateway-nya FE81. Oke, nah kemudian kita buka yang manager B. Oke, dan kemudian IP configuration-nya di sini kita kopas default gateway-nya ya. Oke, kemudian IP version 6-nya. Nah, ini jangan ini 64-nya di sini ya. Nah, kemudian FE80 titik 1. Oke, nah kemudian pada ini komputer yang keempat yaitu reception B. Ini kita lihat IP configuration-nya tadi kan salah ya, kita tandain dengan warna merah. Nah, kita harus mengubahnya ke ini, ke network address yang sama dengan yang lainnya. Kita ganti dengan 30 ya. Oke, nah kita ganti dengan 30. Nah, kemudian gateway-nya. Oke, kemudian ininya IP version 6-nya ini, terus begitu ini 64 FE80 double-2 1. Oke, semoga sudah benar semua ya. Lalu kita cek lagi, tadi takut prefix-nya masih salah. Udah, kita cek lagi ya. Oke, sudah. Nah, kemudian petunjuk, kita buka lagi petunjuk yang berikutnya. Nah, kita disuruh untuk mendokumentasikan interface dengan description termasuk VLAN 1 interface ya. Nah, oke, kita buka dulu routernya ya, sampai kita masuk ke interface gigabyte Ethernet 0/0, lalu ketikkan description untuk LAN berapa tadi, 128.107.20.0 ya. Nah, udah dimasukkan description-nya, kemudian lalu exit, kita masuk ke interface gigabyte Ethernet 0/1. Oke. Nah, kemudian kita ketikkan description untuk LAN 128.107. Berapa tadi? 30.0. Oke, kita telah selesai melakukan setting description-nya. Kemudian kita
ini buka switchnya tadi untuk description, menambahkan description pada VLAN satunya. Kita masuk ke interface VLAN 1, lalu description, description room 146 switch. Oke, sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke petunjuknya. Kita lihat di sini kita disuruh untuk save your configuration. Oke, kita buka lagi routernya, kita save configuration-nya. Pertama-tama kita harus exit dulu sampai kita masuk ke privilege mode, kemudian ketikkan copy running config startup config. Oke, enter lagi. Nah, kalau sudah ada tulisan building configuration, artinya konfigurasi kita sudah di save. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi ke switch-nya. Kita exit juga sampai masuk ke privilege mode. Kemudian lakukan hal yang sama, ketikkan copy running config startup config. Oke, enter lagi. Oke, sudah building configuration, tandanya sudah selesai untuk saving configuration-nya. Kemudian sebelum kita buka petunjuk yang lain, saya ingin setting dulu routernya. Routing untuk routernya dengan IP version 6 unicast routing. Oke. Nah, kemudian saya juga ingin setting IP address dari VLAN-nya. Oke, kita masuk kontak. Lalu kita ketikkan IP address. Kita masuk dulu ke VLAN-nya. Oke. Interface VLAN 1. Oke. IP address-nya yaitu kita coba samakan dengan IP address yang komputer yang lain, kita miripkan. Nah, ini 128.107.30.15. Oke, jangan lupa subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Oke, jangan lupa no shutdown. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Nah, pada ini PT activity di sini ada routing table dan di sini tertulis completion-nya sudah 100%. Kita lihat cek result-nya ya. Nah, ini sudah ada congratulations, you successfully completed the packet register skill integration challenge activity. Kita lihat assessment itemnya sudah hijau semua, sudah checklist hijau semua, artinya semua IP address dan link local dan sebagainya yang tadi sudah diperintahkan pada buku manual ini sudah selesai sampai 100%. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai basic device configuration. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.